ini kami semua yang hadir, kami mau katakan di hadapan hadirat-Mu bahwa kami percaya firman-Mu itu berkuasa atas kami. Tuhan lebih kenal kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Dan karena itu Tuhan, pada malam hari ini, ketika Engkau mengetahui siapa kami semua, baik hamba yang berbicara atas nama-Mu, bahkan semua umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, berkenan Tuhan menyatakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat, penebus dosa kami semua, kami minta Engkau menguasai kehidupan kami, menguasai tempat ini Bapa, sehingga dalam jam pemberitaan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu yang berkuasa akan melepaskan, memulihkan, mengobati, membangkitkan, menyegarkan, memperbaiki kami. Semakin hari semakin lebih baik. Kalau Tuhan datang kembali, Tuhan dapati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Berbicaralah, ambil alihlah atas kehidupan kami semua. Bukakan rahasia firman-Mu, singkapkan Tuhan, dan pakai hamba-Mu yang Kau percayakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Bilang samping kiri kanan, malam ini pasti kamu tidak rugi. Bilang dulu, jangan lihat beta. Bilang, malam ini pasti kamu tidak rugi. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Tuhan berkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ada di depan kita, Matius pasal 28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 akan menjadi ayat pembuka bagi kita, karena tema yang Tuhan berikan kepada kita ada pada ayat ini. Mari semua kita yang bawa Alkitab boleh buka Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, boleh yang bawa Alkitab angkat tangan. Ya, berapa sah? 1, 2, 3. Yang lain bawa apa? Ya, saudara yang terkasih, kalau memang tidak bawa Alkitab karena tidak tahu baca, itu tidak masalah. Tapi kalau tahu baca baru tidak bawa Alkitab, itu masalah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ini malam bukan malam datang hanya untuk nonton. Malam ini bukan hanya datang untuk saudara saksikan orang-orang dari Kupang, tapi malam ini saudara datang karena saudara mau ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang ketemu Tuhan Yesus itu bukan hanya saja bawa uang kolekte, bukan hanya saja pakai baju baru, bukan hanya saja tampil bagaya, orang Kupang bilang, tapi orang datang ibadat ketemu Tuhan Yesus itu mesti bawa firman Allah. Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci kita orang Kristen itu adalah Alkitab. Tidak ada Alkitab yang lain, tidak ada kitab suci yang lain. Yang kita percayai sebagai firman Tuhan yang menjadi dasar dari gereja Protestan itu adalah Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita baca ini ayat, saudara, saya mau cerita sedikit kenapa saya bicara soal Alkitab. Saudara, karena kalau tanpa Alkitab pasti kita akan tersesat.
Tanpa firman pasti kita akan salah langkah. Karena itu Alkitab itu menjadi dasar. Kalau orang tidak bawa Alkitab datang ibadah, saya pastikan dia juga pulang tidak membawa berkat firman Allah. Karena itu malam ini saya kasih tahu di awal khotbah ini, supaya kalau saudara datang ibadah lagi di gereja hari Minggu ke hari apa, ibadat kaum wanita gemit atau ibadah kaum pria, kaum bapak, ibadah apa lagi, apa saja yang namanya kebaktian, datang harus bawa Alkitab. Yang lebih parah di Kupang ada, di sini saya tidak tahu, tapi ada orang saudaraku kalau pergi acara syukuran, dia tidak bawa Alkitab. Dia hanya bawa dompet sepotong ana. Ya, orang Kupang bilang sepotong ana, dompet kici ya. Saudara, lalu kemudian dia pakai sepatu hak tinggi baru dia jalan nere-nere datang di pesta. Saudara, ini pi buat apa? Ini saya yakin pianya cari makan alias gantung periuk. Di sini ada? Kalau ada, nah jam bikin begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang Kristen, saya ulang, kita punya fondasi itu kitab suci, Alkitab. Kita malu, saudara, dengan orang-orang agama yang lain. Kenapa? Mereka punya kitab ditulis pakai bahasa yang tidak susah dimengerti, tapi mereka rajin baca. Kita punya ditulis dengan bahasa Indonesia. Bahkan sekarang terjemahan terlalu banyak, sampai bahasa-bahasa daerah. Kenapa? Karena Tuhan kita mau supaya kita semua tidak ada yang binasa. Dia mau kita semua selamat oleh karena kebenarannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah karena itu kita mesti belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita baca ini ayat. Malam ini kita akan baca banyak ayat di dalam Alkitab. Tentunya bukan kitab saya, tapi Alkitab kita, firman Tuhan itu. Nanti kakak Vivi, lalu kemudian siapa lagi, Kak Ota, ya, 2 orang mesti bantu supaya lebih cepat. Kita akan lihat-lihat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Matius 28 lebih dulu, ayat 19-20. Saya dan kedua hamba Tuhan ini, kami bertiga akan membacanya, tapi Bapak Mama semua perhatikan, karena banyak yang tidak bawa Alkitab. Saya berharap telinga saudara dapat mendengar firman Tuhan ini. Matius 28, 19-20. Pesan firman Tuhan kita baca. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, kedua hamba Tuhan siap kursi duduk, karena kalau kamu dua berdiri 5 jam. Nah. Ya saudara, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita temukan banyak sekali yang namanya perintah-perintah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi di antara yang tadi saya katakan banyaknya perintah-perintah Tuhan, ada satu perintah yang menjadi amanat agung, ya. Ada satu perintah yang menjadi pesan penting bagi orang Kristen. Apa itu amanat agung atau pesan penting itu? Yang kita temukan di dalam teks ini, Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yesus sendiri ketika di Bukit Zaitun, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata dengan jelas kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua bangsa itu berarti bukan hanya Israel.
Semua bangsa itu bukan hanya berarti orang Yahudi. Semua bangsa itu berarti seluruh dunia. Entah itu dia orang Amerika, entah itu dia orang Afghanistan, entah dia itu orang Indonesia, suku Jawa, suku Timur, suku Alor, suku apa saja, Tuhan Yesus perintahkan untuk dia menjadi murid Tuhan. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, lu suku apa? Tidak ada yang tanya. Ya. Suku apa? Kecuali saudara orang yang datang dari planet yang lain. Ya. Karena tidak ada saudaraku suku bangsa di planet lain selain di planet bumi. Ya saudara, tidak ada di planet Mars, tidak ada di planet apa itu saudara Plato ada kehidupan di sana, tidak ada. Yang ada kehidupan, yang ada bangsa-bangsa itu hanya ada di bumi. Jadi semua kita yang tinggal di bumi, mau di Kalong, mau di mana saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua kalau mau percaya dan ikut Tuhan, maka pesan Tuhan ini jelas, kita harus menjadi murid Tuhan. Ini perintah Allah, tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau saudara baca perjanjian baru, mulai dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu, ada 26 kitab itu, 27 kitab itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara akan ketemu banyak sekali kata murid. Itu dibicarakan berulang-ulang kali di dalam Alkitab kita. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan kasih perintah itu supaya jadikan semua bangsa muridku. Bangsa murid Tuhan, bukan murid pendeta, bukan murid organisasi gereja, bukan murid si A, si B, si C, murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu perintah Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya. Nah, perlu kita tahu tentunya kenapa Tuhan suruh kita jadi murid. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang murid di dalam teks yang tadi kita baca, Matius pasal 28 ayat 19-20, itu hanya ada satu makna di sana, tapi sebenarnya terdiri dari beberapa makna. Karena itu saudara, satu makna yang kita temukan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 itu adalah kata melakukan. Ya. Tuhan itu suruh jadi murid supaya melakukan. Apa yang dilakukan? Ajaran. Jadi saudara, murid dengan ajaran dan melakukan itu tidak bisa dipisahkan. Makanya saudara lihat teks ini, Yesaya 50 ayat 4 dibacakan buat kita. Yesaya pasal 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Terus, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Supaya murid itu dapat memberi semangat baru. Jadi Tuhan kasih kita nih lidah murid. Supaya apa lidah murid? Supaya kasih semangat orang lain. Terus next, itu ayat mengatakan kepada orang yang letih lesu. Terus, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ya, untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya lidah seorang murid, tetapi juga telinga seorang murid. Jadi murid itu punya kaitan erat dengan perkataan, tapi juga dengan mendengar. Apa yang didengar? Ajaran. Ajaran itu apa ya? Firman Allah. Jadi kalau jadi Kristen, atau jadi orang Kristen, atau jadi murid Tuhan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak bisa lepas dari memperkatakan firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Amin. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara bukan murid itu murid asal-asalan. Nah, di dalam Alkitab, saudara tadi malam Bapak Rihi sudah membahas ada 3 jenis murid. Ya. Apa saja? Apa saja? 1, murid yang awi. Lupa. Saya kasih ingat.
murid yang tetap di dalam firman. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Ya, Yohanes 8 ayat 31. Saya kasih ingat lagi, saudara lupa baru kemarin ini, apalagi yang tahun lalu. Yohanes 8 ayat 31. Baca itu ayat. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang kepadanya. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, apa Yesus bilang? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Kamu adalah muridku. Jadi orang yang tinggal dalam firman itu yang disebut murid. Tadi malam sudah dijelaskan panjang lebar. 2 Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Itu murid yang kedua menurut apa yang kita dengar tadi malam. Ya saudara, apa itu? 13, ya, ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu, ya, bahwa kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian orang semua akan tahu bahwa kita ini murid Tuhan. Apa itu? Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Jadi satu, tetap dalam firman. Itu ciri murid yang pertama tadi malam disampaikan. Yang kedua, ciri murid itu adalah mengasihi, saling mengasihi. Bapak Rihib kasih contoh banyak, saya tidak usah ulang lagi. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8. Perhatikan teks itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya, jika kamu berbuah banyak. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Terus. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi siapa tuh murid? Murid orang yang berbuah, orang yang menghasilkan sesuatu. Jadi ada 3 pesan penting yang tadi malam disampaikan kepada kita tentang murid-murid Tuhan yang sejati. Murid Tuhan yang sejati itu tetap di dalam kebenaran. Murid Tuhan yang sejati itu saling mengasihi. Murid Tuhan yang sejati itu menghasilkan buah. Itu murid Tuhan yang sejati. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, meski Yesus sudah ajar bolak-balik, Yesus sudah bilang kamu harus tetap di dalam firman, kamu harus saling mengasihi, kamu harus berbuah. Tapi ternyata masih ada murid-murid palsu, masih ada orang-orang Kristen yang menyusup ke dalam, yang mengaku sebagai murid, tapi sebenarnya bukan murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita mesti waspadai. Karena kalau kita cuma jadi Kristen-Kristen yang omong kosong jadi murid, itu bahaya. Ya. Dan apakah benar ada? Sekarang kita lihat ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 dan 66. Silakan dibacakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 lebih dulu. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, apa yang dikatakan? Perkataan ini keras. Perkataan ini terlalu keras. Murid-murid bilang, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup mendengarkan? Jadi Yesus khotbah, lalu kemudian banyak orang dengar, lalu kemudian mereka percaya ikut Yesus, jadi murid. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Yesus khotbah tambah keras. Karena Yesus khotbah tambah keras, mereka bilang, siapa yang sanggup dengar ini pengajaran, ajaran yang begitu keras? Karena mereka mulai merasa ajaran Yesus keras, maka apa yang terjadi? 66, perhatikan. Mulai dari waktu itu, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Siapa yang mundur? Saya tanya, siapa yang mundur jemaat? Tolong jawab kencang. Siapa yang mundur? Tolong jawab kencang. Siapa yang mundur? Bilang samping kiri kanan, kamu jangan jadi murid yang mengundurkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi itu murid palsu. Murid palsu itu adalah murid yang gampang mengundurkan diri. Murid palsu itu adalah murid yang gampang kecewa. Murid palsu itu adalah murid-murid yang tidak mau terima dan tetap di dalam ajaran firman Allah. Itu murid-murid palsu. Mereka pasti akan mengundurkan diri dan tidak mau mengikut Yesus lagi.
Mulai sejak itu mereka tidak mau ikut Yesus. Orang Kupang bilang dong titi batu ikut Yesus. Karena dong pikir ikut Yesus ternyata sonde enak. Ikut Yesus ternyata banyak maunya. Ikut Yesus ternyata ajarannya model kayak begini. Ikut Yesus ternyata harus begini, harus begitu. Mereka bilang, wah, kalau kita ikut model begini, lebih baik kita mundur, tahan. Lebih baik kita tidak usah ikut orang begini. Dan itu juga yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang Kristen tidak mau ikut Yesus karena dengar ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran firman Allah yang tegas tanpa kompromi. Itu yang membuat banyak orang mengundurkan diri dan tidak mau ikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang cuman KTP namanya orang Kristen, tapi dia pergi gereja itu hanya 3 musim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan dia pergi gereja? Waktu pertama dia lahir, lalu kemudian 40 hari selesai, orang Kupang biasa begitu. Lalu kemudian saudara sekitar 1-2 bulan diserahkan atau dibaptis di gereja. Ya. Setelah baptis itu dia hilang, saudara. Nanti tunggu musim kedua. Musim apa itu? Siri. Ya saudara, kalau siri dia cepat-cepat, dia bilang, Bapak daftar beta suha, tebet seumur 12 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai rajin ikut katekisasi, belajar Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena mau siri. Ya. Habis siri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia hilang lagi. Dia tunggu musim yang ketiga. Apa itu musim yang ketiga? Wah, pintar semua. Kalau dia su jalan-jalan, kalau dia su taga nona satu atau nyolong satu, dong dia su mulai pikir panjang. Hai, selama ini kita tidak pergi gereja, tapi kita semua nikah ini karmana. Ya saudara, dong dua mulai berunding kiri kanan, kita pergi menghadap Mampendeta. Mampendeta juga penuh dengan belas kasihan. Tidak mungkin dia tidak nikahkan kita. Saudara, dan akhirnya datanglah keduanya dan kemudian minta restu, mau pemberkatan. Saudara yang terkasih, ikutlah pranikah. Lalu kemudian saudara menikah. Setelah itu karmana fuik hilang. Ini kita tinggal tunggu di musim yang terakhir. Saya tidak sebut tadi. Kapan itu? Waktu dia sudah putus napas. Ya. Itu bukan dia yang datang lagi. Itu kalau soalnya dia pun laki atau soalnya dia pun istri, itu berarti dia pun tetangga dong yang datang. Lari-lari bilang, Mbak tolong teh Yohanes putus napas gua. Nah, itu kalau orang timur. Ya. Selama ini Yohanes di mana? Tidak kenal. Kok dia hanya muncul 3 musim nak karmana? Di sini tidak ada terlalu banyak. Ya saudara, saya suka keliling ini alor. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, alor Barat Daya ini saya di Buraga, Superna, di mana lagi Mataru, sana keliling itu Mataru, seluruh Mataru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ternyata di mana-mana dia model-model sama. Timur sana juga sama. Ya. Di Jawa saya baru pulang beberapa minggu yang lalu, sama dengan banyak orang Kristen yang tidak ikut Yesus sebagai murid Tuhan, hanya hadir di gereja 3 musim. Saudara, ada yang tidak 3 musim. Itu 1 tahun 1 musim. Kapan itu? Natal. Ya toh? Natal baru muncul. Makanya kapal selam paling canggih di dunia bukan buatan Amerika. Kapal selam paling canggih bukan buatan Eropa. Kapal selam paling canggih itu buatan orang Kristen.
Kenapa? Dia tenggelam di bulan Desember, di Januari, muncul di bulan Desember. Saudara yang terkasih, tidak tahu gereja Madepuruma itu putar lagu Natal, lampu Natal ada, ya saudara, apalagi ya, pohon Natal juga ada. Baru dia mulai bilang jauh di rusuh. Ini barat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Kristen murid-murid palsu. Ya. Jadi orang Kristen tidak boleh begitu. Karena yang mundur itu pasti binasa. Dengarin ayat Ibrani pasal 10. Perhatikan saudara yang terkasih, ayat yang ke-37, 38. Ibrani 10 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dengar baik, bukan waktu mas panjang, ini sangat sedikit. Alkitab bilang, oh, kapan penulis Ibrani tulis ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulisan Ibrani itu sekitar tahun 60 sampai 70. Ini sudah tahun berapa? 2024. Bayangkan, ya. Sekian lama tahun, tapi waktu tahun 60-an 70-an itu penulis Alkitab, penulis Ibrani itu sudah mengatakan ini waktu sedikit, bukan lama. Kalau tahun 60 sangat sedikit, ini waktu lebih sedikit lagi. Jadi jangan anggap bilang Ebet mas umur panjang ini. Ingat, Tuhan datang di sana kasih tahu san lu. Apalagi di sini sinyal sana ada WA Darman datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia datang itu bahaya kalau saudara tidak tahu. Tuhan waktu sedikit sekali. Karena Tuhan waktu sedikit, kita bilang apa? Lanjut. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Sudah akan datang itu. Dia yang datang itu sudah mau datang itu. Tuhan Yesus itu. Terus tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri. Kalau dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan. Saudara dengar baik-baik. Jangan kotong bilang kotong beriman, kotong studi baptis, kotong sidi, kotong majelis gereja. Tapi kalau kamu mengundurkan diri, Tuhan bilang saya tidak berkenan. Amin. Hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan karena mana? Buang kotong. Binasa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat 39. Lanjut. Ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Pastikan bahwa kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Pastikan bahwa saudara adalah murid-murid yang sejati. Pastikan kita murid-murid yang tetap di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya sampai Tuhan datang kembali. Kita akan tetap ada sebagai murid Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada yang mundur. Kita harus tetap ikut Tuhan sampai titik darah penghabisan. Amin. Hopter, dengar baik-baik. Saya beri pesan ini atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan kepada kita semua, waktu kita tidak lama lagi. Jangan ada yang main-main dengan kekristenan. Jangan ada yang anggap remeh kekristenan. Karena Tuhan dia tidak akan menangguhkan waktunya. Itu Alkitab yang bilang. Kalau dia datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang jalan sehat-sehat, tiba-tiba dia mati, itu Tuhan datang atas dia. Ada orang yang kita dengar tidak pernah sakit apa-apa, tiba-tiba Tuhan angkat dia, Tuhan cabut dia punya nyawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian itu misteri bagi setiap orang. Makanya Alkitab berkata dengan jelas, baik dalam kitab Ayub, baik dalam kitab Mazmur, baik dalam kitab Yakobus,
Dia katakan hidup itu hanya seperti uap. Hidup itu seperti awan yang sebentar saja kelihatan lalu akan lenyap. Hidup itu seperti bunga rumput yang tumbuh sebentar mekar dan kemudian akan layu. Itu hidup kita. Amin. Jadi jangan ada yang bangga, jangan ada yang pukul dada lalu berkata, saya masih hidup lama. Lu tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyawa ini tidak ada yang tahu. Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Jangan pernah mau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Saudara, kita tidak boleh. Orang Kristen itu sekali maju ikut Tuhan setia sampai mati. Maju tuh maju terus. Orang kumpul bilang gas tuh jangan rem lagi. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu murid sejati. Apapun, tidak ada orang hidup ini tidak ada tantangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang hidup ini sudah ada tantangan, ada masalah, pasti ada. Tapi kita tidak boleh ada yang mundur. Sebagai murid Tuhan, kita harus tetap maju sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mundur, Tuhan tidak berkenan dengan kita. Ya. Kalau kita mundur, Tuhan tidak mau dengan ketong. Ya. Tuhan buang muka. Jadi lebih baik orang lain yang buang muka dengan kita daripada Tuhan yang buang muka. Saudara. Jadi itu murid yang pertama yang mengundurkan diri. Yang kedua, murid palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dia tidak mundur, dia di dalam gereja. Kalau satu ini mundur kelihatan. Kalau yang satu ini dia tidak mundur, dia di dalam gereja. Nah, ini yang berat. Mari kita lihat ayat 67 dari Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67. Ya, dibacakan buat kita sampai ayat 70 ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Aduh, Yesus kemudian tanya kepada 12 murid yang lain. Karena murid yang banyak sulari habis. Mundur. Dong son mau ikut sekarang tinggal 12. Yesus tanya, kok kamu kenapa belum mundur juga? Kenapa kamu masih tinggal di sini? Lalu Simon Peu jawab mewakili 12 murid yang lain. Kan Peu ini cerewet, dia suka bicara. Karena itu dia yang berdiri, dia mewakili. Dia mengatakan begini, perhatikan. Tuhan, ya. Kepada siapakah kami akan pergi? Aduh, Petrus bilang, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Terus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Oh, Petrus berkata, memang perkataanmu yang tadi mereka dengar keras itu mereka lari. Tapi kami tahu perkataanmu itu hidup, perkataanmu itu kekal, firmanmu itu hidup, firmanmu itu kekal. Yesus, kami tidak mau mundur. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia bilang kami percaya memang Yesus itu yang kudus dari Allah. Tapi saudara lihat, apakah Yesus lalu kemudian puji mereka? Yesus bilang, terima kasih Om Peu, karena lu memang luar biasa. Yesus ini tidak bisa ditipu. Yesus tahu setiap orang. Memang Petrus mengaku begitu, tapi Yesus tidak tertipu dengan pengakuan Petrus yang mewakili 11 teman yang lain. Waktu pengakuan Petrus itu disampaikan, Yesus langsung menjawab. Apa ini? Mari kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka, ya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Saya yang pilih kamu 12 orang. Terus yang 12 ini, terus, namun seorang di antaramu adalah iblis. Satu siapa? Satu siapa? Satu siapa? Oh, keras. Satu siapa? Yang pilih siapa? Tapi satu siapa? Ulang lagi. Satu siapa? Tanya samping kiri kanan. Kamu jangan sampai loh. 12. Makan sama-sama, mujizat lihat sama-sama,
dipilih, dipanggil sama-sama 12. Tapi satu di situ setan. Alkitab yang bilang kan? Ini saya cuma ngomong ikut apa yang Alkitab ngomong. Yesus yang kasih tahu itu. Siapa dia yang setan itu? Baca ayat itu. Silakan. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya. Sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, Yesus bilang ini Yudas. Yudas Iskariot. Makanya sampai ini hari orang Kristen dia bisa kasih nama semua nama di Alkitab, Pidepuana. Tapi Yudas dia tidak mau. Karena setan satu ada di dalam. Murid loh, tapi setan. Kalau Rasul yang 12 itu ada satu setan, saya tanya, adakah pendeta setan? Tolong jawab. Adakah pendeta setan? Tidak ada. Rasul saya 12 satu setan. Pendeta lebih tinggi dari Rasul, kok Rasul lebih tinggi dari pendeta? Rasul lebih tinggi dari pendeta. Kalau Rasul satu ada setan Rasul, maka pendeta saya pastikan ada pendeta setan. Loh iya, ada pendeta setan. Sekarang kita habis Rasul kan tinggi toh, kita turun di pendeta. Sekarang kita turun lagi, penanggung jawab ada setan kosong. Hah? Ada kok tidak? Adalah. Kalau pendeta ada yang setan, maka penanggung jawab juga ada yang setan. Kalau penanggung jawab ada yang setan, turun lagi. Majelis dan penatua diaken ada tidak yang setan? Ada. Lah iya. Ngomong sekarang Alkitab ngomong begitu nah. Rasul ada yang setan, maka pasti pendeta ada yang setan. Kalau pendeta ada yang setan, penanggung jawab juga pasti ada yang setan-setan. Ya. Kalau penanggung jawab ada yang setan-setan, lebih lagi tuh majelis penatua diaken, itu juga setan banyak. Saudara, nah sekarang kita turun lebih rendah. Kalau majelis diaken ada yang setan, saudara, koster gereja ada yang setan kok tidak? Adalah, koster juga ada. Kalau koster gereja ada yang setan, sekarang kita pukul rata semua. Jemaat ada tidak yang setan? Itu juga banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada murid jenis yang kedua, itu murid setan. Murid setan itu tinggal di dalam gereja. Majelis setan itu ada dalam gereja. Pendeta setan itu pakai toga gereja, pakai stola. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi setan pakai dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ini jangan main gila. Setan tuh dia tidak mau tahu lu siapa. Rasul saya cek ya apa lu. Lah iya. Makanya anak-anak Tuhan, Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Waspada dan berjaga-jaga. Mari lihat ini ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Perhatikan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis. Itu lawan kita tuh dia pun nama setan iblis. Berjalan keliling sama dia. seperti singa mengaum. Dia bukan diam tanganga. Setan tuh bukan diam-diam, dia jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan seperti cicak-cicak yang di dinding, diam-diam merayap, lalu ditangkap. No.
Amin. Alkitab bilang cicak, bukan cicak, dia ini singa. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba ada singa datang di sini, siapa berani? Kita bangun lari kabur semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena singa itu jahat. Iblis itu diibaratkan seperti singa, bukan cicak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita anak-anak Tuhan mesti sadar, jaga-jaga. Itu ayat Alkitab yang ngomong. Kalau tidak sadar, tidak jaga, mau lu rasul, mau lu pendeta, mau lu majelis, mau lu diaken, mau sapa-sapa, dia makan buah. Itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak mau tahu. Makanya saudara kalau dengar tadi malam ada Paris sebut, ada klasis, ada apa? Bukan klasis, apa? Vikaris. Itu baru satu, mas banyak tapoa. Saudaraku, itu vikaris. Ada yang pendeta keliling dunia jatuh juga. Karena setan tidak mau tahu. Kalau kau tidak berjaga-jaga, selesai. Dia makan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sebelum kedatangan Tuhan, setan akan kerja lebih ngeri. Setan akan kerja lebih kuat. Setan kerja lebih ganas. Lihat ini ayat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Perhatikan teks ini. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam. Surga bersukacita, tapi perhatikan teks lanjut. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Celaka kau bumi dan laut. Celaka kita. Kenapa celaka? Next. Karena iblis telah turun kepadamu. Iblis sudah turun kepadamu. Terus. Dalam geramnya yang dahsyat. Dalam geram. Itu bilang makan gigi. Jadi setan bukan main-main. Dia makan gigi baru dia datang. Dia cari kita. Dia mau habisi kita. Dia mau binasakan kita. Karena itu semua jemaat Zaitun Hotel dan semua yang ada di sekitar ini, dengar baik-baik, ini pesan Tuhan buat kita semua. Kalau kita tidak jadi orang Kristen yang berjaga-jaga, kita tidak waspada, maka setan akan cekik kita semua. Dia akan telan kita semua. Kita akan binasa. Dan kalau saudara jadi murid setan, pasti binasa dan akan ikut Yudas Iskariot. Dengar baik, Yudas Iskariot sudah di neraka. Sudah di neraka dia. Jadi siapa mau ikut dia, menyaut sudah. Saudara yang terkasih, Yudas sudah di neraka. Itu 12 rasul. Jadi satu rasul sudah di neraka. Karena tidak ada kan, saudara masa tahu ada setan masuk surga? Tidak ada setan masuk surga. Iblis nah. Saudara yang terkasih, ada salah satu dosa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Apa itu dosa yang dilakukan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot itu pencuri doi kolekte. Jadi saya pesan ini malam, dengar baik-baik. Kalau jadi majelis, jadi diaken, makan uang kolekte, Anda ikut Yudas Iskariot. Ya, Yohanes 12. Perhatikan teks ini. Ayat 7 mulai. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Oh, ayat 6 dulu. Ayat 5-6. Oke. Ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Jadi Yudas bilang begini, kenapa itu minyak narwastu poa buang? Ya, jangan poa kita jual, itu lumayan. Ya, dapat uang 300 dinar. 300 dinar ini kan kita bisa pakai pelayanan KPI. Kita masih bisa pi di sini, mungkin itu saudara. Ini Yudas. Madep otak ini kan otak putar balik. Jadi orang yang otak putar balik itu karena dia pun maksud itu dia omong tuh rohani. Ya saudara. Padahal dia mau makan doi ini. Lihat, lanjut. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, dia bilang jangan, itu minyak jampoa sembarang. Selain kita bisa pakai pelayanan, kita bantu orang-orang miskin dong. Wih, bagus, mau mati. Kalau saudara ada pada zaman Yudas Iskariot dan Yesus, saudara pasti akan puji Yudas betul-betul. Yudas ini memang pikiran diakonia,
Wih, luar biasa ya. Diakonia putar balik. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan karena dia perhatikan orang miskin. Dia bukan punya hati pelayanan, bukan. Tapi melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Karena dia seorang apa? Dia seorang apa? Pencuri. Bilang samping kiri kanan, pencuri kok. Itu murid setan tuh begitu. Kalau paduan suara, haleluya, 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 haleluya. Tapi begitu terima kolekte dari jamaat, dia mulai mata, bayi hijau, bayi biru, bayi coklat, segala macam. Itu bahaya tuh. Saudara, hati-hati. Next. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia ini bendahara gereja. Udah sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau pesan ini buat kita. Jangan. Itu sekali lagi, itu yang namanya murid setan, murid iblis itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain saudaraku dia curi uang, saya jelaskan kepada kita semua. Kata iblis, ya, bahasa Indonesia itu iblis. Iblis itu punya makna sebenarnya yang sangat dalam. Iblis itu namanya pendusta. Pendusta itu berarti putar balik. Ya. Pada dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, tapi putar balik non-stop. Dengar firman, tapi kebenaran dia rubah menjadi ketidakbenaran. Itu iblis. Itulah yang namanya, saudaraku, pendusta kebenaran. Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Jadi Yudas kenapa disebut murid setan? Karena bukan main-main. Yang khotbah Yesus, bukan yang khotbah Petrus. Yang khotbah Yesus Kristus, yang ajar firman Yesus, tapi dia tidak ikut. Dia dengar, tapi di belakang dia bikin lain. Dia dengar, tapi di belakang dia kerjakan lain. Dia dengar, tapi apa yang dia lakukan di belakang beda. Itu Kristen setan. Itu murid iblis. Dan itu banyak hari-hari ini kita temukan di dalam gereja. Banyak. Tadi saya bilang apa, pendeta. Saudara, ada banyak pendeta-pendeta setan. Kenapa? Ya, karena sekali lagi cuma pakai toga kependetaan. Tapi firman yang dia sampaikan, dia tidak lakukan. Dan itu bukan baru terjadi sekarang. Selain Yudas, ada banyak lagi. Saya kasih contoh. Lihatin ayat Matius pasal 23 ayat 1, 2 dan ayat 3. Perhatikan. Yudas pasal Matius pasal yang ke-23 ayat 1, 2 dan ayat 3. Ayat yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Ini kakak penari tamborin dong, suteler kok. Bangun. Eutikus itu dengar firman jatuh langsung mati. Bekas tahu. Ya. Kalau sana ganti baca ayat supaya mata terang. Ya, lanjut. Kalau beng khotbah jangan ada yang tutup mata, beng omong langsung nah. Ya. Karena itu setan ada tiup san lu san tahu. Beng omong itu transparan, sama sembunyi. Ya. Setan ada fu. Lu tidur supaya lu jangan dengar firman. Kalau dengar kan, sudah Alkitab bilang kita pun senjata itu firman Allah. Kalau saudara pegang firman, senjata, setan mati dia. Makanya setan tuh pakai banyak cara, termasuk dia tipu Yudas tuh. Termasuk dia bikin tipu Yudas. Saya mau kasih tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan tuh ditipu setan karena tidak mengerti kebenaran. Ditipu setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ibadah itu ada 3 hal penting saya mau sampaikan. Yang pertama, kita bicara kepada Tuhan. Yang kedua, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, kita bicara kepada Tuhan itu kapan? Waktu kita berdoa, waktu kita menyanyi, itu kita bicara sama Tuhan Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita persembahkan korban kita, persembahan kita, kolekte, persepuluhan segala macam, itu kita persembahkan. Ya, saudara yang terkasih. Yang ketiga yang kita sering kali abaikan,
Tuhan bicara kepada kita? Kapan Tuhan bicara? Ya lewat firman. Dulu saya masih ingat, saya punya masa, saudaraku, bupati di Kupang itu namanya Paulus Lawarihi. Upacara bendera saya pun kawan, sudah dia cacat. Dia cacat jadi dia begini, kan cacat. Dia tidak bisa lurus, dia begini. Saudaraku, Paulus Lawarihi berteriak dari depan, "Woi, tegap!" Mau tegap ke mana? Dia memang cacat. Tidak bisa begini terus. "Woi, tegap! Kamu tidak menghormati bendera merah putih." Kita yang lain tahan ketawa. Ya sungguh memang betul, memang lucu, nah, memang itu ketemu ketawa setengah mati karena memang dia begini, dia cacat nah. Saudara, sampai akhirnya dia suruh depo ajudan turun, periksa, datang baru, oh minta maaf, ternyata ini anak memang cacat, tidak bisa lurus, dia memang lu mau tegap karena dia begini, dia pun tegap sebegini. Lah saudara, orang upacara bendera yang hanya lambang negara, tidak ada hidupnya, itu lambang negara, tapi kita hormati setengah mati karena perjuangan luar biasa. Apalagi Tuhanmu yang tebus saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ya, jangan main gila. Itu deh hukuman lebih berat. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang berdusta terhadap kebenaran tidak ada main gila, tidak ada kompromi. Tuhan sudah main gila memang. Ya. Itu ayat tadi di mana? Matius 23 ayat 1, 2 dan 3. Nah, baca, lihat ini. Ini dong khotbah terus, omong kebenaran nonstop, mau bikin lain. Aduh Tuhan marah nih lihat. Baca. Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu duduki kursi Musa. Saudara, Musa punya kursi itu artinya pemimpin, seorang yang dihormati, disegani. Itu yang duduk itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi Alkitab bilang apa? Next. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Saudara, jadi Tuhan Yesus bilang, kalau dong ngomong apa, ikut apa yang dong ngomong, yang dong ajarkan itu ikut. Tetapi, ada kata tetapi. Next. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan ikut dong perbuatan. Kenapa? Karena dong ngomong lain, dong bikin lain. Lanjut. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ajar tapi tidak lakukan. Saudara, ini juga yang banyak terjadi hari-hari ini. Banyak pendeta pintar ngomong tapi tidak melakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pendeta setan. Banyak diaken penatua, penanggung jawab, pintar ngomong tapi tidak melakukan. Saudara, Alkitab berkata dengan jelas, jangan bersinah. Tapi pendeta dong bersinah, penatua bersinah, diaken bersinah. Baru bilang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata. Tapi Yesus berkata, ini ada lirik ini majelis yang satu ini. Baru dia pemain mata. Waktu mereka sedang berjalan penginjilan, di sana bukan hanya ada Yesus dan murid-murid, tetapi juga ada Maria, Marta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh, hati pilayan ini bahaya. Saudara, Tuhan tidak suka orang begitu. Omong lakukan. Firman yang kita sampaikan itu kita mesti praktekkan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa lu mau langgar nih ayat dong karena kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan kita tidak melakukan kebenaran, saya pastikan kita khotbah kita langgar-langgar ayat. Yang pezina, dia tidak mungkin bicara soal ayat yang mengatakan berzina karena dia ada lakukan. Itu dia akan langgar ayat banyak.
Orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak mungkin bicara dosanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Bahkan ada majelis mabok larun non-stop, main judi non-stop. Hai, ini dia baca Alkitab tak balik. Karena kalau saudara baca Alkitab lurus-lurus, jelas, itu tidak usah pakai tafsir-tafsir. Tidak perlu. Baca sesu jelas, tidak boleh mabok, itu jelas. Lihatin ayat ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Celakalah, mari kita lihat. Ini, baca. Ya, Yesaya pasal yang kelima ayat 11. Perhatikan. Yesaya pasal 5 ayat 11. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Dan terus mencari minuman keras. Dan terus mencari minuman keras. Bangun pagi orang lain minum kopi teh, dia punya Shopee. Bangun pagi orang lain, saudara terkasih dalam Tuhan, ya mulai EO kopi berangkat di kebun, dia punya tidak. Dia bilang untuk ada tenaga, untuk kasih panas badan sedikit. Saudara terkasih dalam Tuhan, wah ini berat ini. Tuhan bilang apa? Tidak ada ayat yang mengatakan berbahagialah mereka yang bangun pagi-pagi lalu mencari minuman keras, karena mereka waktu bertani mereka akan berhasil, semua ladang-ladang mereka akan diberkati. Tuh, lu baca ayat di mana? Yang ada tuh celaka. Alkitab ngomong tuh celaka. Celaka itu tidak jelas, celaka. Maka tadi saya bilang tidak perlu tafsir, tapi saya ngomong betul itu. Celaka orang yang minum keras itu celaka. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh. Selain minuman keras, celaka. Itu bilang apa lanjut? Dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Duduk hanya mete omong kosong, satsoloki. Padahal ini hari Sabtu, besok dia mau naik mimbar ini. Mabok parah. Saudara terkasih, apalagi kalau bangun pagi-pagi, ada majelis yang susah khotbah. Karena dia takut. Tapi dosu pilih jadi majelis. Jadi dia bilang kita mesti minum air kata-kata sedikit. Supaya ada keberanian dalam menghadapi jemaat. Saudara, ini bahaya. Jadi waktu dia khotbah itu kan dia punya otak supply sedikit. Saudara bayangkan dalam otak fly baru dia mulai khotbah. Itu beda. Itu dia pengenada akan beda. Saudara. Nah itu dia benar. Beta mas apa? Karena beta dulu tukang mabok berat. Beta ini tukang mabok berat. Jadi beta hafal di pengenada tuh kalau kau mulai mabuk. Itu beta hafal sampai hari mas apa? Saudara. Mari kita buka. Begitu. Tuhan ini membaca ayat dong tak balik ini begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mabok dulu, saya mabok. Saudara muntah, makan kembali memuntah. Kan mabok itu identik dengan muntah. Saudara, karena minum susah tahu diri, tahu diri badan lah orang Kupang bilang. Ya. Saya sudah laloli di situ, tidur di situ, pokoknya berat. Makan habis muntah. Saudara yang terkasih, kan kami mabuk rame-rame. Besok pagi juga sadar rame-rame. Begitu sadar tidur dia semuntah kan. Tidur dia semuntah.
Tapi kan mana ada tahu, baju sudah lain tampat, minta maaf bahkan celana juga kadang-kadang potong buka buang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya kalau khotbah dari mana saya selalu bilang, kita ini kan gila dulu baru jadi sembuh. Iya. Sakit berat. Tadi malam saudara dengar Pak Leo bersaksi. Ya itulah, kita dulu tuh begitu semua. Tidak ada manusia turun malaikat dari sorga langsung. Tidak ada. Bahkan saya ini Tuhan tangkap karena lagi mabuk narkotik di Jawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bukan hanya mabuk laru. Saya ketika kuliah di Malang, saudara saya terkecimpung di dalam narkoba. Sabu-sabu, ekstasi, segala macam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dan memang celaka. Itu hari kalau Tuhan pakai itu orang kau tolong beta mangkali besu mati buang di Malang sana. Celaka. Kau beta tamanting di trotoar. Saudara, karena saking supply berat. Tapi ada Tuhan yang pakai orang selamatkan beta. Bepung sadar beta di tempat rehabilitas. Saudara. Dan ada sekelompok orang yang lagi berdoa menyanyi haleluya puji Tuhan. Memang mata masih kabur-kabur. Siapa? Ya sudah. Tapi Tuhan baik. Makanya hari ini saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita masih ada ini karena Tuhan luar biasa. Mas sayang kita. Tuhan sayang kita tuh. Tuhan kasih kesempatan berulang-ulang kali. Ya. Jadi jangan bilang mabok itu tidak ada dalam Alkitab. Ada tulis tak lalu banyak. Saya juga lahir di Kristen. Bukan tidak lahir di Kristen. Lahir di Kristen. Kok nama Ebenezer nak? Mana ada agama lain nama Ebenezer? Saudara bayangkan hampir semua nama gereja di NTT itu kalau satu kabupaten tidak ada Ebenezer itu omong kosong. Saya pergi mana-mana itu masih Ebenezer, gereja. Nama. Saudara. Seandainya mati itu hari neraka terima beta barisi. Ya, hanya untuk Tuhan sayang tuh. Celaka orang mabok itu celaka. Ya, tadi ayat berapa? 11 kok. Ayat 11. Nah, sekarang pindah di ayat 22. Lihat. Ayat yang ke-22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Jago minum. Dulu itu kalau kita jago minum, saya dulu. Itu bangga minta ampun. Jago minum itu. Iya. Kita bilang kita bukan. Hai kau baru setengah jargon, kau semua mabok. Kau ini. Padahal kita justru parah. Tapi kita omong orang karena kita rasa kita jago. Orang mabok itu selalu rasa jago. Bahkan di timur sana, kalau semua mabok berat itu dong buka baju berdong berdiri di aspal. Anak timur ditabrak fuso tidak mati. Rasa kayak jago. Saudara jangan fuso. Orang atas senggol beton-beton tempias. Tapi rasa diri kehebat itu orang celaka. Makanya kita bilang celaka yang jago minum. Celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang tanya saya begini, hei Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta sekarang makan banyak kok tidak gemuk-gemuk? Saya selalu bersaksi saudara, saya ini minum susu apa? Semua susu minum. Susu Denko, susu Cap Nona, susu, pokoknya semua susu. Badan tidak naik-naik. Salah satunya karena pengaruh yang tadi saya ngomong, obat-obatan, segala macam yang saya pakai dulu. Ya, alkohol. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Oh, itu pengaruh berat.
Makanya saudara, tidak ada orang bilang, aduh, beta suminum lama ma beson mati-mati, tinggal tunggu waktu Bapak. Iya. Persoalannya bukan matinya, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat mati lu dalam keadaan apa? Itu menjadi persoalan. Karena semua orang akan mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Tapi saat mati lu dalam keadaan apa? Kalau saat mati lu dalam keadaan mabok, itu pasti neraka. Siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Galatia pasal 5. Lihat ini ayat. Mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, dibacakan. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging sudah nyata. Apa saja itu? Yaitu percabulan. Percabulan. Terus. Kecemaran. Kecemaran. Terus. Hawa nafsu. Terus. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Terus. Sihir. Terus. Perseteruan. Terus. Perselisihan. Terus. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Mabuk ada dalam daftar itu. Nah, setelah dia ngomong banyak termasuk mabuk di dalam, dia tutup dengan ayat 21. Bilang apa? Sudah? 22? 21 belum? Sudah? Terhadap semuanya itu, ya, ingatkan kamu. Tuhan Yesus omong lewat hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dia kasih ingat kita semua. Apa yang dia ingatkan? Seperti yang telah kubuat dahulu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada tukang mabok dalam kerajaan sorga. Tidak. Kalau ada, kita bikin kacau di sorga. Makanya Tuhan bilang, lu tidak bisa. Lu neraka sana, kalau lu mau mati mampus di sana. Ya saudara, tidak bisa. Makanya saudara, saya bilang bukan soal matinya, tapi mati dalam keadaan apa? Kalau kamu mati dalam perzinahan, neraka. Mati dalam percabulan, neraka. Mati lagi selingkuh, neraka. Mati lagi sihir orang, neraka. Mati dalam persuangian, neraka. Mati mabok, neraka. Entah botong pumpeti mayat mau dari perjamuan kudus ko, waktu kotong meninggal Alkitab taruh di samping ko, yang pimpin pendeta ko, itu tidak ada syarat bahwa kalau yang pimpin pendeta yang mabok masuk surga, yang punya kuburan ada salib dia masuk surga, yang waktu mati petinya itu ada perjamuan roti, ada Yesus bersama murid-murid lagi makan perjamuan kudus, masuk surga. Tidak ada. Yang ada ayat yang mengatakan kalau hidup dalam percabulan, hidup dalam kedagingan, hidup dalam pesta pora, kemabukan, neraka. Itu ayat Alkitab. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan untuk kita perhatikan kita pun hidup. Jangan biarkan setan kuasai hidup kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan biarkan setan tipu kamu. Iya. Setan ketawa lihat kita begitu. Kenapa? Karena setan tidak mau masuk neraka sendiri. Saudara, dia tidak mau. Karena dia sudah pasti masuk neraka. Setan. Tidak ada setan bertobat. Tidak ada. Api neraka itu sudah Tuhan siap untuk setan nanti. Tapi karena ada banyak orang yang tidak mau bertobat, ikut setan. Lihat itu ayat Roma pasal yang kedua, ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Silakan dibacakan. Roma 2 ayat yang kedua, 3 dan 4. Ya. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Hukuman Allah itu jujur. Tuhan tidak hukum orang harpa biru. Atas mereka yang berbuat demikian. Atas mereka yang berbuat demikian. Terus lanjut. Dan engkau, hai manusia. Hai engkau manusia. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Ya, terus. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Itu Tuhan omong kepada mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi lewat Paulus.
Jadi itu kasih tahu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Dong kasih tahu dong pung orang, dong hakimi, lu jam begini, jam begitu, tapi lu bosan buat, bosan juga nah. Lanjut. Adakah engkau sangka engkau akan luput dari hukuman Allah? Adakah engkau sangka engkau akan luput dari hukuman Allah? Karena lu pakai jas toga, karena lu sekali lagi khotbah keliling, karena lu selama jadi diaken penatua jemaat, jadi lu akhirnya lolos. Tidak lolos. Terus, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Oh, Tuhan itu tidak bisa dianggap sepi kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan kalau masih kasih waktu itu, dia sedang murah hati buat kita. Dia sedang kasih kesempatan. Dia kasih itu, saudara. Dia sabar. Terus, kesabarannya, ya, dan kelapangan hatinya, itu Tuhan kita. Makanya Tuhan itu disebut Tuhan panjang sabar. Karena dia tidak langsung orang bikin begini langsung dia mati. Tidak ada. Dia kasih biar. Supaya apa? Supaya sadar, bertobat, dengar firman. Sama kayak beta tadi cerita. Tuhan kasih biar sampai kita mau sadar, bertobat. Tapi kalau kita tidak mau sadar dan bertobat juga ada batas. Panjang sabar bukan berarti kasih terus. Lihat ayat itu. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi kalau sudah bertobat, ayat itu lanjut mengatakan, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Kita keras hati tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Iya. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Waktu Tuhan datang dia tidak ada kompromi. Karena itu saudara yang terkasih, malam hari ini jadilah murid-murid yang sejati. Bukan murid yang mengundurkan diri, bukan murid setan, tapi murid sejati. Murid-murid sejati akan setia sampai mati. Murid-murid yang sejati akan tambah hari tambah berubah. Murid-murid yang sejati akan hidup di dalam kebenaran. Murid-murid sejati akan tinggalkan masa lalu, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan kebobrokan, tinggalkan kejahatan. Itu murid sejati. Tiap hari belajar tambah hari tambah tahu. Tiap hari belajar tambah hari tambah tahu. Itu murid sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya mau tutup dengan satu cerita ini. Saudara, ada seorang mahasiswa sekolah, ya, jurusannya adalah bahasa Inggris, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi selama jadi mahasiswa, dia tidak ikut pelajaran bahasa Inggris dengan baik. Jadi asal pi kuliah harba biru, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, susun skripsi juga bayar orang. Pokoknya tiba-tiba dia akhirnya pegang gelar sarjana bahasa Inggris. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pulang ke kampung halamannya. Begitu dia sampai di kampung halamannya, saudara, dia pun bapak bangga sekali karena anak satu-satu di kampung itu yang sarjana bahasa Inggris, hanya dia pun anak saja. Maka bapak tua bilang, anakku, karena lu pulang dan lu sarjana satu-satunya, kita mesti bikin syukuran besar. Kita undang semua tetangga-tetangga, semua saudara keluarga kita undang di ini kampung. Dan akhirnya saudara, dia bikinlah acara syukuran. Tanpa kasih tahu sama ini anak senang karena dia bapak bikin syukuran. Saudara yang terkasih, dalam acara syukuran itu, waktu diberi kesempatan bapaknya bicara, dia bapak bilang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan yang berbahagia ini dalam ibadah syukur, saya juga mau kasih pengumuman penting. Mulai besok di tempat ini akan dibuka kursus bahasa Inggris. Begitu omong kursus bahasa Inggris, dia pun anak kaget. Ya, karena ini anak belajar mati tidak tahu apa-apa. Dia dalam hati dia mulai pikir, ini mati beta ajar dari mana pi mana. Bab 7 foe berat. Ya, mau bikin kursus bahasa Inggris privat. Tapi saya mengingat kita di kampung sini banyak saudara keluarga, maka ini les gratis bagi semua. Tidak ada bayaran apa-apa sebagai tanda pengabdian anak saya sarjana bahasa Inggris dari kampung ini. Wah, saudara yang terkasih, bab tua justru cetak baliho besar, ditulis privat bahasa Inggris. Ya saudara, let's go eat. Saudara yang terkasih, ini anak malam tidur tidak sono karena dia hanya pusing pikir besok ini kalau orang datang daftar dan mulai kelas bahasa Inggris, mau les apa? Saudara. Dan singkat cerita, saudara, benar besok yang datang daftar ngeri banyak orang. Saudara. Lalu dia bilang, oke, baik. Mulai minggu depan kita akan mulai kelas, saudara. Setelah pendaftaran. Maka datanglah orang berbondong-bondong ikut kelas. Dia mulai mengajar. Ingat,
Ini kali kita hari pertama, karena itu kita mulai belajar dari hitungan angka-angka. Ya sudah. Ya, 1 sampai dengan yang ke-10, tapi kita tidak boleh langsung 1 kali, nanti kalian cepat lupa. Jadi ini hari kita cuma belajar 1, besok kita belajar 2. Ya sudah. Jadi ini hari cuma 1. Ya, 1 itu apa? 1, pokoknya 1. 1 hari ini hanya belajar 1 saja, sudah. Besok datang lagi mulai belajar 2, akhirnya sudah 10 hari sampailah ke angka 10, 10. Ya, saudara, hari ke-11 datang lagi, ulang lagi, saudara. Ya, 10 lagi. Murid juga akhirnya, Pak Guru, kenapa kita tidak masuk ke 11? Kamu harus hafal baik-baik dulu, karena dia hanya cuma tahu sampai 10, 10. 11 dia sudah tidak tahu apa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini sekarang hari yang ke-11 hanya cuma belajar 10. Hari ke-12 datang lagi mulai kurang, saudara, murid-murid sudah mulai kurang karena hanya belajar 10 terus. Akhirnya dia variasi, saudaraku, dia bilang, mari kita hafal ulang lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saudara, hari ke-12, ke-13 hanya ulang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus. Saudara, sampailah di hari yang ke-16. Saudara, yang ke-16 seorang anak dia datang lebih duluan. Saudara, dia penasaran. Lalu datang dia bilang begini, Bapak, ini hari saya datang duluan, Pak Guru. Ya. Kenapa lu datang duluan? Ini belum jam les. Pak, saya tidak mau lagi. Ya. Kenapa lu tidak mau? Kita belajar 1, 2, 3 sampai 10 terus. Saya sudah hafal luar kepala, Bapak. Bila perlu saya pun kepala di bawah, kaki di atas juga hafal. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu singkat ceritanya, karena ini anak ngotot, saudara mesti kasih belajar 11. Maka ini guru cuma main otak. Dia bilang, lu terlalu paksa diri, nak. Ya. Tapi karena lu paksa diri, Pak kasih bocoran. Tapi lu ingat jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya lu. Ya. Ini Pak kasih bocoran. Tapi Pak tidak kasih bocoran 11, 12, itu terlalu ringan. Pak kasih bocoran yang berat punya. Yang berat itu berapa? Langsung ke 20. Ya. Oh gitu, ya. Sekarang Pak tanya, kalau 10 itu apa? Dia bilang 10. Kalau 20 lu tinggal tambah 10. Itu 20. 30 karena mana? Lu tinggal tambah 3 kali 10. 40 lu 4 kali 10. Nah, Pak, kalau 100 lebih gampang. Lu tinggal menyanyi. Saudara, ada banyak orang Kristen ini model kayak ini anak ini. Gereja sudah 100 tahun. Alkitab dia tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya perilakunya jadi salah. Sikapnya jadi salah. Tindakannya jadi salah. Hanya ada 2 kemungkinan. Guru yang salah atau murid yang harba biru. Saudara, hanya 2 kemungkinan itu. Ada kalanya gurunya bagus, tapi muridnya seperti tadi saya bilang. Datang tidak niat. Mau instan, mau gampang. Saudara, makanya tadi di awal saya bilang bahwa Alkitab. Saudara. Tapi ada jenis yang kedua, muridnya kepengen pintar, gurunya parah. Kita tidak boleh ada di dua-dua. Kita harus jadi guru yang baik dan juga murid yang baik. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan, kamu sudah berapa tahun di gereja? Harus tambah pintar. Amin? Ya. Makanya saudara kasih tema itu, subtema, murid pelaku apa? Murid pelaku firman. Besok saya akan bicara ya, saudara, lebih dalam lagi. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Saudara, itu kalimat kalau saudara baca dalam Alkitab terlalu banyak. Yesus omong ulang-ulang, siapa telinga punya ada mendengar, telinga ada dengar, telinga ada dengar. Karena banyak orang Kristen tidak punya telinga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ingin pesan malam ini, jadi pelaku firman. Tambah hari belajar kebenaran, tambah hari rajin ibadat, tambah hari sungguh-sungguh, tambah tahu firman, kerjakan. Tambah tahu firman, kerjakan. Ada amin? Yang rugi siapa? Saudara tidak ada. Kalau saudara lakukan firman, Tuhan senang, saudara diuntungkan. Ya, saudara waktu Tuhan lihat saudara lakukan kebenaran, dia senang dan saudara pasti akan beruntung. Ya.
Saudara lihat ini ayat 1 tuh, Ulangan 28 ayat 1 mulai. Ayat 1 saja, Ulangan 28 ayat 1. Ayat terakhir ini ya. Semua bangkit berdiri, kita mau syukuri firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Ya, silakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan dengan setia. Dan melakukan dengan setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kusampaikan pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu, dengar baik, ini Tuhan ini yang ngomong terus. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara mau diangkat Tuhan? Yang mau diangkat Tuhan boleh angkat tangannya. Kuncinya satu, dengar firman, lakukan.